Yo, apa kabar bro and sis? Selamat datang di channel Optimis Selalu. Tempat lo cari insight keren, sambil santai. Hari ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang kadang bikin kita mikir. Bro, sebenarnya seberapa sangar otak manusia sih? Pernah nggak lo denger mitos, manusia cuma pakai 10% otaknya? Lo nggak sendirian. Banyak banget orang yang percaya itu karena film, quote motivasi, atau sekedar gosip ilmiah. Tapi ya, apa itu benar? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Jadi, dari mana sih mitos 10% ini berasal? Ternyata, ini bukan dari penemuan ilmiah yang sahih, tapi lebih ke salah kutip dan interpretasi yang menyebar kayak virus. Menurut sejarah, mitos ini konon muncul dari argumen seorang psikolog legendaris, William James. Dia bilang, manusia itu seringkali cuma pakai sebagian kecil dari potensi mental dan fisiknya. Perhatiin ya, dia nggak bilang persis 10%, dia ngomongin potensi, bukan kapasitas otak secara fisik. Tapi seiring berjalannya waktu, angka itu entah kenapa jadi dipatok ke 10%. Mungkin karena angkanya simple dan kedengeran dramatis. Terus, yang bikin mitos ini makin meledak itu industri pop culture. Film, buku self-help, semuanya ikut andil. Coba deh, lo inget film Lucy yang dibintangi Scarlett Johansson? Itu contoh paling sempurna. Film itu ngeksploitasi obis-abisan mitos ini dengan plot. Kalau lo bisa unlock 100% otak, lo bisa jadi punya superpower, telekinesis, bisa ngendaliin waktu. Pokoknya jadi dewa deh. Atau film Limitless, di mana sebuah pil bisa bikin karakter utamanya jadi jenius super. Konsep ini keren banget buat cerita. Tapi sayangnya, itu cuma fiksi. Akhirnya, mitos ini jadi sepopuler meme, lo cuma pakai 10%. Berarti lo bisa jauh lebih hebat kalau pakai 100%. Pesan ini menggoda banget kan? Siapa sih yang gak pengen percaya kalau di dalam diri kita ada potensi raksasa yang belum terungkap? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Fakta ilmiahnya. Siap-siap ya, karena mitos 10% ini udah dibantah habis-habisan oleh para ilmuwan dan ahli saraf. Ini bukan lagi perdebatan, tapi udah jadi konsensus di dunia sains. Kenapa mitos ini salah besar? Pertama, kita punya teknologi canggih buat ngintip kerja otak, kayak fMRI, atau Functional Magnetic Resonance Imaging, dan PET scan. Alat-alat ini nunjukin aktivitas otak secara real time, dan hasilnya, hampir semua bagian otak kita itu aktif. Cuma level aktivitasnya aja yang beda-beda tergantung apa yang kita lakuin. Waktu lo ngobrol, bagian bahasa aktif. Waktu lo nonton video ini, bagian visual dan pendengaran lo kerja keras. Bahkan, pas lo lagi tidur nyenyak, otak lo tetap sibuk. Look, dia lagi birs memori, buang racun, dan nyiapin diri buat besok. Nggak ada tuh area otak yang nganggur atau mati suri. Kedua, coba kita pakai logika evolusi. Otak itu organ yang super boros energi. Beratnya cuma sekitar 2% dari total berat badan kita. Tapi dia makan sampai 20% dari total energi dan oksigen yang dikonsumsi tubuh. Itu porsi yang gede banget. Alam semesta atau evolusi nggak mungkin sebodoh itu ngebiarin kita punya organ semahal ini cuma buat dipakai 10% doang. Itu pemborosan sumber daya yang luar biasa. Kalau 90% otak nggak ada gunanya, seleksi alam pasti udah ngecilin ukuran otak kita sejak jutaan tahun lalu, biar lebih efisien. Tapi nyatanya, otak manusia justru makin besar dan kompleks. Ketiga, bukti dari kasus cedera otak. Kalau emang 90% otak kita nggak kepake, harusnya kalau ada kerusakan di area kosong itu, kita nggak bakal ngerasain efek apa-apa kan? Harusnya kita baik-baik aja. Tapi kenyataannya, cedera sekecil apapun di otak, di bagian manapun, bisa punya efek yang dahsyat dan permanen. Kerusakan di satu titik kecil bisa bikin kita kehilangan kemampuan bicara, lumpuh sebagian badan, hilang ingatan, atau bahkan mengubah kepribadian kita. Ini bukti kuat bahwa setiap milimeter dari otak kita punya fungsi yang spesifik dan penting. Nggak ada bagian yang bisa dibuang-buang. Jadi,
Argumen bahwa ada 90% bagian otak yang nganggur itu sama sekali nggak berdasar. Oke, jadi kalau kita nggak cuma pakai 10%, apa artinya kita pakai otak 100%? Nah, di sini perlu dilurusin. Pakai 100% otak itu bukan berarti semua neuron atau sel otak kita nyala barengan dalam waktu yang sama. Kalau itu terjadi, itu bukan jenius namanya, tapi kejang epilepsi parah. Bayangin aja, kayak orkestra, pakai 100% orkestra itu bukan berarti semua alat musik main second-second-nya barengan terus-menerus. Itu bakal jadi suara berisik yang kacau. Sebaliknya, artinya setiap alat musik punya perannya masing-masing dan dimainkan di waktu yang tepat untuk menciptakan harmoni yang indah. Otak kita bekerja kayak gitu dalam satu hari atau sepanjang hidup kita. Kita pasti menggunakan seluruh bagian otak kita. Cuma memang nggak barengan. Waktu lo lagi jalan, area motorik di otak lo yang paling aktif. Waktu lo lagi nginget-inget kenangan masa kecil, bagian hipokampus, dan korteks lainnya yang kerja. Waktu lo lagi mikirin rumus matematika, korteks prefrontal lo yang sibuk. Semua bagian ini bergantian jadi bintang utama, tergantung apa yang lo butuhin saat itu. Jadi, otak itu bukan kayak laptop yang 90% RAM-nya kosong dan idle. Dia lebih mirip sistem super kompleks yang selalu nyala dan siaga, dengan berbagai departemen yang siap bekerja kapanpun dibutuhkan. Semuanya saling terhubung dalam jaringan yang luar biasa rumit. Terus, kenapa mitos 10% ini masih laku keras sampai sekarang? Padahal, udah jelas-jelas salah. Ada beberapa alasan psikologis yang bikin mitos ini lengket banget. Pertama, seperti yang udah disinggung, mitos ini sangat menggoda. Siapa sih yang nggak suka ide bahwa kita punya potensi terpendam yang luar biasa? Pesan kamu bisa jauh lebih hebat. Itu jualan yang laris manis di dunia motivasi dan self-help. Ini ngasih kita harapan bahwa ada jalan pintas buat jadi jenius atau sukses. Kedua, pengaruh pop culture yang kuat banget. Film dan buku fiksi ilmiah udah menanamkan imajinasi ini ke kepala kita sejak lama. Cerita tentang superpower, telepati, atau jadi pintar dalam semalam itu jauh lebih seru dan menarik daripada penjelasan ilmiah yang mungkin kedengaran rumit. Imajinasi kita lebih gampang terpancing sama cerita superhero daripada jurnal neurologi. Ketiga, kurangnya literasi sains yang disajikan dengan cara yang asik dan gampang dicerna. Banyak penjelasan ilmiah itu terkesan kaku dan penuh istilah sulit. Jadi orang awam lebih milih buat percaya sama mitos yang simple dan menarik daripada pusing baca jurnal penelitian. Makanya, channel kayak gini ada buat ngejembatani itu. Tapi, tunggu dulu. Walaupun kita udah pakai seluruh otak kita, bukan berarti kita nggak bisa jadi lebih baik lagi. Pertanyaannya, bukan gimana cara unlock sisa 90%, tapi gimana cara mengoptimalkan cara kerja 100% otak yang udah kita punya. Nah, ini baru pertanyaan yang benar. Yang bisa kita optimalkan itu koneksi antar sel otak kita, atau yang disebut plastisitas otak. Otak kita itu sangat fleksibel dan bisa berubah. Caranya gimana? Banyak. Rutin menantang otak dengan belajar hal baru. Misalnya belajar bahasa asing, main alat musik, atau mecahin teka-teki. Aktivitas ini ngebentuk jalur-jalur saraf baru di otak lo. Jaga kesehatan fisik juga krusial. Olahraga teratur, ningkatin aliran darah ke otak. Bawa lebih banyak oksigen dan nutrisi. Tidur yang cukup itu bukan buat malas-malasan. Saat tidur, otak kita konsolidasi memori dan bersih-bersih. Pola makan yang sehat, kaya akan omega 3 dan antioksidan, juga ngasih bahan bakar terbaik buat otak. Latihan mental seperti meditasi, juga terbukti bisa meningkatkan fokus dan ngurangin stres, yang bagus banget buat kesehatan otak jangka panjang. Intinya, otak itu kayak otot, semakin sering dilatih dengan benar, semakin kuat dan efisien kerjanya. Tapi jangan pernah percaya sama produk atau klaim yang bilang bisa unlock sisa 90% otak buat jadi Superman.
itu cuma trik marketing. Singkatnya, otak kita udah luar biasa keren dari sananya. Dia adalah mesin paling kompleks di alam semesta yang kita ketahui. Tugas kita bukan mencari tombol rahasia untuk membuka kekuatannya, tapi merawat dan menggunakannya dengan bijak setiap hari. Oke guys, itu dia sesi bongkar mitos otak 10%. Jadi sekarang udah jelas ya, lo nggak cuma pakai 10% otak lo itu selalu nyala, aktif, dan penuh potensi. Jangan berharap tiba-tiba bisa jadi jagoan kayak di film, tapi percayalah bahwa dengan usaha yang konsisten, lo bisa membuat otak lo bekerja lebih optimal. Kalau lo suka video ini dan ngerasa dapat pencerahan, jangan lupa klik tombol like, coba komen di bawah. Apa lo dulu termasuk yang percaya mitos ini? Dan share video ini ke teman-teman lo yang mungkin masih terjebak di mitos 10%. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video keren kita selanjutnya. Stay optimis, bro and sis. Peace out.